Ya itu tadi setelah demonstrasi 2-3 kali demonstrasi turun ke jalan macet di mana-mana. Hmm. Habis itu udah nggak ada apa-apa gitu. Jangankan orang yang udah turun aksi gitu kan, yang baru mau turun aksi isunya udah di mana-mana, supaya meredam diangkatlah dia jadi apa? Jadi staf khusus. Staf sus. Staf sus. Itu senjatanya tuh sekarang ya Hmm. kan. Itu Melemahkan, jadi pemimpinnya dicomot. Set. cepet. Nah, Ya kan? kasih jabatan. Dulu kalau dulu dihajar, ditangkep ya kan. Nah, Sekarang dikasih jabatan. Pinter juga sih. Karena semakin keras orang dihajar, semakin keras juga dia ngelawan ya kan. hmm. Nah, ini dikasih enak lah. Bounce back. Mental, mental. Repot ngelawan nih kalau dikasih enak ya. Sah. Disitulah ini Harta, kuasa, tahta itu. karakter lu diuji gitu. Nah, Demonstrasi mahasiswa le. demo. Salah satu tuntutannya apa kemarin? Ya gue nggak tahu ya, maksudnya setelah kemarin tiba-tiba pertamax naik ya kan, Hmm. tanpa ada pemberitahuan atau apapun, tiba-tiba beberapa hari kemudian beberapa faksi mahasiswa tuh turun ke jalan gitu. Menurut lu gimana? Maksud gua penyikapan mahasiswa yang terkait kebijakan pemerintah ini sebetulnya ada gunanya nggak sih? Le? Buat gue tetap ada. Sebenarnya kan isu-isu itu tetap perlu diangkat ya. Entah itu masalah undang-undang Polri yang diangkat kemarin kan, undang-undang Polri, terus masalah MBG, bensin, Pertamax naik. Walaupun maksud gue, walaupun itu cuma sesaat ya, baru seminggu kemarin, dua dua tiga minggu kemarin mencuat gitu, diangkat sama mahasiswa. Buat gue itu tetap bagian dari edukasi ke masyarakat, walaupun ya mungkin. Itu dia, maksud gue gini, gue mungkin karena ketidaktahuan gue ya. Kalau dulu kan di kampus-kampus tuh sering banget kita lihat ada mimbar-mimbar bebas, ya kan? Kemudian FGD, forum grup diskusi, ya kan? Ada seminar-seminar juga, ya kan, yang membahas tentang sebuah isu lah. Nah, kemudian pada ujungnya isu itu kemudian diturunkan ke jalan, ya kan, melalui demonstrasi mahasiswa. Ya itu kan menjadi sebuah apa ya, sebuah ledakan yang nggak serta merta meledak gitu aja gitu loh maksud gue. Iya. Ketika semua jalan udah buntu, ya kan, ketika semua cara udah dicoba tapi tidak didengarkan, maka rakyat, masa mahasiswa turun ke jalan gitu, ya kan. Nah kalau gue ngelihatnya fenomenanya agak sedikit berbeda nih sekarang. Ya lagi-lagi ya karena ketidaktahuan gue mungkin ya. Gue nggak pernah lagi dengar berita tentang mungkin mimbar bebas di mana, ya kan. Ada diskusi apa tentang apa gitu. Tahu-tahu turun ke jalan gitu. Hmm. Nah maksud gue uh, akhirnya jadi rakyat pun juga, walaupun mereka nggak turun ke jalan, rakyat pun udah tahu gitu loh bahwa kebijakan ini mungkin merugikan atau menyengsarakan gitu kan. Tapi ya udah gitu. Iya. Berikutnya apa? Berikutnya apa nih gitu loh. So what? Karena ya itu tadi setelah demonstrasi 2-3 kali demonstrasi turun ke jalan macet di mana-mana. Hmm. Habis itu udah nggak ada apa-apa gitu. Kalau kalau dulu inget nggak? Setiap kali kita selesai beraksi di jalan, demonstrasi di jalan gitu kan, ada petisi misalnya yang kita ramai-ramai serahkan ke DPR untuk disikapi. Ingat nggak dulu? Iya. Ada kan? Artinya apa yang kita sampaikan di jalan itu kita upayakan juga untuk sampai gitu ke lembaga yang walaupun mungkin kita juga apa tingkat kepercayaan ke mereka juga rendah ya. Cuma maksud gue ada gebrakannya tuh apa ya, nggak yang sporadis gitu loh, tapi memang sistematis
dan apa ya, ada tahapan-tahapannya gitu Le. Jadi eh, ketika lu turun ke jalan, lu memang benar-benar tahu apa yang lu lakukan gitu loh, ya kan? Nanti jangan sampai kayak masa-masa bayaran gitu yang Pak lagi demo apa Pak gitu. Oh gitu kan, sering kan gitu kan. Iya, masih itu masih. Tanya aja sama yang ono gitu. Nggak tahu gitu. Itu maksud gue. Bagaimana mereka mau apa ya, mendidik rakyat gitu. Kalau mereka sendirinya nggak terdidik gitu. Kalau nah fenomena-fenomena itu sih yang belakangan tuh gue sering perhatiin. Iya ya gitu kan. Oke, mahasiswa turun ke jalan gitu. Terus setelah itu apa? Ya kan? Nggak berkelanjutan gitu. Jadi kayak sebatas euforia aja udah turun ke jalan gitu kan. Bikin macet. Tetap sih, tetap ada pendidikannya juga, walaupun mungkin nggak dalam ya. Anak kan gimana ya namanya gerakan aksi massa, kalau cuma dipimpin sama salah satu elemen misalkan cuma mahasiswa ya berat juga mahasiswanya. Tapi kan mungkin generasi yang sekarang gimana ya turun ke masyarakatnya kurang kali ya. Ya gue nggak tahu ya. Tapi kan kalau zaman dulu ya masih gue terapin sampai 3 tahun lalu sih. Zaman dulu kan kalau di Atmajaya itu ada pendampingan ke Pedagang kaki lima. pedagang kaki lima, bagaimana menyikapi kebijakan. Tapi kan kita juga nawarin solusi waktu itu. Bagaimana lahan-lahan parkir di gedung itu juga bisa dimanfaatkan sama PKL sepanjang Jalan Sudirman. Ada dasar hukumnya itu PP 11 tahun 88 seingat gue dulu. Ya kan? Oke. Bagaimana kita mengupayakan bahwa sebagian Jadi bahan perkantoran itu 20%-nya kalau nggak salah itu bisa jadi digunakan. masyarakat nggak sekedar kita ajak demo, tapi kita educate juga dasar hukumnya apa, kenapa, Iya. terus solusinya gimana. Jadi itu yang dituntut gitu. Iya, jadi Kalau ini sekedar yang gue lihat ya cuma ngangkat isu, tapi nggak tahu juga sih gerakan-gerakan yang ya kita juga nggak terlalu mengamati sampai detail ke bawah kan gerakan mereka itu seperti apa. Tapi harapannya sih aksi edukasi ke masyarakat juga tetap berjalan. ya, tapi kan bisa terlihat lah ya, untuk yang sekarang ini kan apa yang kita lihat di permukaan itu hanya demonstrasinya aja gitu. Iya, Ya kan? Setelah itu udah senyap gitu kan. Nggak ada penyikapan-penyikapan lagi gitu. Ya kita nggak tahu ya, maksudnya apakah memang tidak dilakukan atau dilakukan kita nggak tahu, ya kan? itu. Atau mungkin pemerintah sekarang mainnya halus, ya kan? Jangankan orang yang udah turun aksi gitu kan, yang baru mau turun aksi isunya udah di mana-mana, supaya meredam diangkatlah dia jadi apa? Jadi staf khusus, Staf sus. staf sus Itu senjatanya tuh sekarang ya kan. Itu. melemahkan, jadi pemimpinnya dicomot. Set. Cepet. Nah, kasih jabatan. Dulu kalau dulu dihajar, ditangkap ya kan. Nah, Sekarang dikasih jabatan. Pinter juga sih. Karena semakin keras orang dihajar, semakin keras juga dia ngelawan ya kan. Nah, ini dikasih enak, Le. bounce back. Mental, mental. Repot ngelawan nih kalau dikasih enak ya. Sah. Disitulah ini Harta, kuasa, tahta itu karakter lu diuji gitu. gokil. Apa kalau pejuang atau lu pengkhianat gitu. Iya gitu. Ya, penggembosan juga terjadi kan. Ya, Pencitraan di mana-mana, sosial media kenceng ya kan. ya semoga yang turun ke masyarakat juga mengedukasi masyarakat juga. Nah itu Tetap maksudnya jalan. untuk melawan hal-hal kayak gitu lah, untuk melawan hal-hal pembungkaman secara halus ini juga. Gue sih berharapnya teman-teman mahasiswa atau LSM atau lapisan masyarakat manapun lah itu menyadari pentingnya apa ya, edukasi Iya.
Walaupun dicap sebagai antek asing ya, Iya. kita juga antek asing lah nggak apa-apa. Orang kayak misalnya isu pertama kayak kan. Orang taunya oh kan di Iran lagi perang, Oh iya. ya kan? Ah sudahlah gitu kan. Kayaknya emang minyak lagi sulit ya. Logika sederhananya kalau barang kan itu udah hukum ekonomi kan. Kalau barang dikit Susah. permintaan banyak, Hmm, harga pasti naik gitu kan. hmm. Tapi kalau dilihat lebih dalam ya, kalau bensin ya, Hmm. menurut angle mainstream gue sih, angle mainstream. Jadi kendaraan yang sekarang di atas tahun 2000 lah. Hmm. Mau itu LCGC, mau itu motor yang paling murah Honda Beat segala macem itu. Itu kalau ngelihat di tangki bensin atau di kacanya itu ada stikernya tuh. Required RON 92 untuk bensinnya. Oh, Which is itu Pertamax kalau di Indonesia. oke. Pertamax. Sementara banyak orang nggak bisa beli itu. Hmm. Berarti di situ ada masalah terkait sama distribusi pendapatan kalau buat gue. Selama masyarakat masih akses Pertalite, buat gue di situ ada masalah. Karena ketidakmampuan itu ya. Nah, masalah distribusi pendapatan. Kenapa transportasi online isinya Pertalite? Harusnya kan standar isi bensinnya dia Pertamax tuh mobilnya. Gue nggak kepikiran ke situ tuh. Harusnya kan standar entah itu ongkosnya segala macam itu ya disesuaikan ya sama Pertamax. Hmm. Karena Dan bahan pemerintah bakar. harusnya punya peran Nah, supaya si pemilik kendaraan atau rakyatnya bisa akses Pertamax bisa mengakses itu. semua Gitu. tanpa terkecuali. Ya itu. Nah, itu masalahnya buat gue di masalah distribusi pendapatan. Cuma satu lagi sih isu soal subsidi Pertalite ini loh. Kalau katanya kalau nggak disubsidi Pertalite ini harganya sama dengan Pertamax. Ya Nah kurang itu gimana tuh? ya kurang tahu Nggak juga. tahu ya. Makanya Iya. akhirnya jadi pembenaran bahwa Pertamax tuh naik gitu. Iya. Katanya begitu. Ya nggak apa-apa Pertamax naik tapi pendapatan juga harus disesuaikan. Ya, sepakat gue. Ini kan bukan terjadi waktu kasus perang Iran sama Amerika aja. Dari sebelum-sebelumnya juga masyarakat nggak bisa akses Pertamax secara maksimal kan paling 10-20% lah gue berani bilang begitu. Pemilik taksi online segala macam, ojek online berapa persen sih yang bisa akses Pertamax? Jangankan Pertamax ya kan. Buat pulang harian aja Itu. Jadi pokoknya selama masyarakat nggak bisa akses Pertamax ya di situ ada masalah. Ya, nggak usah pusing-pusing. Narik kemana-mana. ya. Aduh. Jadi itu PR tuh buat aktivis-aktivis muda ya kan, buat orang-orang yang memang apa ya pemerhati lah ya. Diharapkan tuh nggak cuma sporadis aksi-aksi di jalannya aja gitu lah. Tapi penyadaran-penyadaran atau pendidikan-pendidikan tentang isu-isu yang apa ya, isu-isu yang beredar atau hal-hal yang memang kebijakan-kebijakan yang memberatkan. Iya. Itu memang harus ada edukasinya gitu. Iya. Dan itu perjuangan yang panjang. Iya. Ya, serius banget. Capek. Iya. Bis lah. Ngantuk lagi gue.